berdasarkan kategori yang ada dalam MASID ini tolong untuk ditampilkan hasil akhirnya siapa saja yang masuk miskin. Kalau memang dilihat nanti ada itu kan perlu dicek kembali dengan data. Apa ini data nanti perlu ada perubahan apa tidak, logis apa tidak. Kalau lihat klasternya di sini memang masuk ke hampir miskin. Tapi melihat kondisi rumah dan tadi sudah disampaikan oleh teman-teman memang kondisi realnya seperti itu. Ya mari kalau memang itu menjadi kesepakatan karena sudah beberapa kali diajukan sampai saat ini belum. Ya melihat kondisi real rumahnya ini memang kurang layak huni. Kalau data dari pusat ya sinkron, cuman ini gini Pak, jadi tidak sesuai dengan yang berada di desa gitu loh. Maksudnya desa ini kok di desa kita kan kelihatannya agak mampu gitu loh. Nah, dia terima, yang tidak mampu tidak terima, itu tidak sinkronnya di situ Pak. Yang Megelanto pagu kemiskinan dari kabupaten apa jenisnya standar nilai yang masuk menjadi kakak sangat miskin, sudah punya desa itu ada 27 kakak, itu tidak boleh diorak-atik, harus full disampaikan ke orang tersebut dari desa yang valid. Walaupun di data BPS dia masuk yang full, namun kalau di 27 dari data TKP 2 KDS tidak masuk, dia tetap tidak masuk yang full. Nah, selain yang 27 kakak itu dibahas bersama. Seperti itu, dari rembuk desa tersebut adalah yang punya kewenangan adalah warga. Kita cuma memfasilitasi, menjembatani. Antara data yang ada saat ini itu di masing-masing lembaga, masing-masing dari SKPD kan variatif dan hampir secara keseluruhan itu dalam tanda kutip kurang objektif. Nah, sehingga dengan data ini kan harapannya ada dengan hasil ini kan sekaligus sebagai validasi data, karena kita memang door to door, kemudian ada 2 data sanding, data KK, kemudian data dari capil, kemudian data langsung, dan juga kita diskusikan dengan di musyawarah di tingkat nasional kan harapannya itu muncul data kualitatif berkait dengan Desa Pandansari sedang mengembangkan sistem informasi desa, yang mana harapannya semua masyarakat Pandansari khususnya dan bahkan di Kebumen dan masyarakat luas ini bisa tahu kegiatan apa yang sedang dilakukan di Desa Pandansari, baik itu oleh pemerintah desa, kemudian oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian juga ada transparansi terkait dengan anggaran dan juga potensi yang dimiliki oleh Desa Pandansari. Itu antara lain adalah bisa kita sampaikan, bisa kita lihat adalah salah satunya ini produk senitri, kemudian home industri, ada juga tempat pariwisata Curug Celiling yang mana sementara ini belum dikembangkan secara maksimal. Ini sekarang kan ada orang kaya mendadak lah, penghasilan bisa ribuan kali lipat. Jadi tadinya nggak mampu, sekarang punya mobil 3, punya mobil 4. Tapi mekanisme pasarnya? Cuma mekanisme pasar tidak terkontrol, tidak terkendali. Tertutup, tidak tahu model seperti ini hanya berapa, petani tidak tahu. Jadi semi-semi. Kelemahannya di informasi kan? Informasi, makanya kalau adalah satu desa ini ada yang menangani, silakan setor di sini, pajang di sini, nanti orang Nepal, orang Cina, orang India datang ke sini, terus keuntungannya untuk yang pengepul bisa katakanlah 25% dari penjualan misalkan, kan itu lebih transparan.
Jadi jenitri itu ada yang dijual bijian dengan ukuran tertentu. Kemudian jenitri juga ada yang dijual dengan sistem kiloan. Nah, kalau yang kiloan itu harganya ada yang sekitar 12.000, ada yang harganya 15.000. Ada yang bentuknya aneh. Semakin aneh, harganya akan semakin mahal. Bahkan satu buah jenitri ada yang harganya mencapai Rp500.000 per butir jenitri. Yang menentukan aneh-aneh adalah pembeli itu sendiri. Karena pembeli itu di sini datang langsung dari luar negeri masuk ke kampung-kampung, ke desa-desa. Dari desa itu akhirnya merintis desa-wisata seperti itu. Ya kalau kita nanti sudah bangun semua, itu mungkin ada 7 titik wisata sih di situ. Nanti kalau udah terjangkau semua untuk pembangunan, kita akan buka semacam jualan makanan yang kecil apa di situ kita buka nanti. Tapi khusus untuk desanya itu yang akan membuka. Padi Kebumen kan itu ditonjolkan, tapi di sini misalkan hasil batik tersebut kan mahal itu loh. Jadi untuk penjualannya itu lamban dan sulit gitu loh untuk pemasaran. Jumlah UKM, usaha kegiatan menengah, jumlah data kelompok seni yang tadi sudah disebutkan. Mas, itu langkah pertama itu. Pertama itu. Terus yang kedua, setelah tahu dari pemerintah desa itu mendorong kepada semua masyarakat, terutama pelaku desa, PAMO, BPD, dan pelaku yang lain, RT dan sebagainya, untuk berperan aktif, baik membuka ini website maupun mengisi kolom-kolom yang ada di situ. Dan misalkan itu dulu yang kita jalan itu dulu. Belum pamunya saja tidak pernah buka, tidak pernah ngisi, ya tidak mungkin lah. Itu yang pokok saya kayak ini. Di webnya itu paling tidak meskipun belum banyak orang-orang lokal, artinya orang-orang yang di desa itu mengakses, tapi paling tidak itu bisa membuka ruang juga sebagai media promosi desa. Ketika kami upload terkait dengan produk lokal, banyak yang respon, kemudian memesannya. Nah, artinya ini kan membawa manfaat secara umum di tingkat desa dan bagi warga masyarakatnya. Di Desa Lugando sekarang kan sedang merehab masjid itu ya di Dukuh Legok ini. Ini banyak yang masuk donatur lah ya, karena swadaya masyarakat. Ternyata donatur dari warga yang ada di perantauan hampir 70 juta yang masuk dengan melihat ini di website di Desa Lugando, buka-buka di internet itu kan. Mau ketemu sama Pak Sekdes, mau bikin KTP? Pak Sekdesnya lagi ke kecamatan, ada rapat. Terus? Ada keperluan bikin KTP. Iya. Persyaratan. Ya kayak gini. KTP aslinya ada. Ketika ada warga yang misalnya kaitannya dengan pelayanan dasar, surat menyurat misalnya,
asal data itu sudah masuk di kami di SID itu kan bisa ketika butuh, mereka itu kan butuh sehingga kan manfaatnya bisa cepat, kemudian akurat. Itu kan baik di tingkat masyarakat maupun di tingkat pemerintahnya itu suatu kemanfaatan yang sangat luar biasa. SID ini semua masyarakat bisa mengakses dengan perkembangan teknologi yang sudah cukup merata di desa kami. Namun demikian perlu ada sosialisasi yang lebih intens, bagaimana cara membuka website Pandansari, bagaimana bisa memberikan masukan, bisa membantu jurnalisme warga agar SID ini bisa bermanfaat lebih maksimal lagi. Selama ini nggak ada warga Balu punya ini apa ide atau cara itu ya untuk memberikan informasi ke masyarakat. Jadi hanya sistem ini aja apa biasa mungkin dengan apa pengumuman itu ya di masjid atau dengan sebuah edaran lewat lembaga-lembaga gitu. Nah sekarang dengan ada SD dan masuk ke data bisa masyarakat kalau memang yang sekarang mengikuti perkembangan zaman karena teknologi ini yang bisa mengasah dengan sendirinya. Warga jadi tahu apa permasalahan-permasalahan yang berada di desa. Jadi program-program apa yang ada di desa itu tahu dan warga itu merasakan mudahnya pelayanan, khususnya ya dalam surat menyurat. Itu kan kita tidak tinggal buka saja gitu, jadi sudah tidak seperti dulu kan ketik segala tinggal klik saja sudah keluar, tinggal isi nama saja. Para petani di Logandu dapat informasi harga komoditas itu dari mana, Pak? Ya utamanya dari para pedagang khususnya, Pak. Nggak ada dari agen-agen padi yang turun ke desa itu jarang, Pak. Cuman dari pedagang-pedagang tengkulak-tengkulak yang ada. Kalau dihubungkan dengan SID, harapannya tambah cerah, Pak. Lebih baik kalau dihubungkan dengan SID karena semua informasi dari SID akan bisa mengangkat kelompok tani. Saya selama pemerintahan saya berjalan, pendukungnya perempuan banyak banget, soalnya sepaham dengan saya, sejalan dengan saya, cita-citanya tentang desa ini. Justru dulu itu BPD-nya juga dengan saya sepemikiran, itu sejalan kita untuk merubah desa Pejenggolan. Dan untuk kedepannya perempuan tidak hanya depannya sudah mulai perempuan yang di sini aktif dalam hal pemerintah, dalam hal pendidikan, apapun yang paling menonjol itu perempuan di sini selama ini yang sudah kenyataan.